Drone Rusia terbang jauh dan lambat, mereka berbahaya dan sangat sulit untuk dijatuhkan oleh Ukraina. Dengan kekuatan udara yang sama seperti F-16 untuk menghancurkan rudal. Itulah sebabnya aksi satu pilot F-13 Ukraina sangat sulit dipercaya. Pilot ini baru saja menghancurkan drone dengan cepat memakai senjata berisiko tinggi. Bagian terbaiknya, semua terekam kamera. Lihat aksi pilot Ukraina melakukan hal luar biasa dan pelajari mengapa tembakan ini lebih sulit dari yang terlihat. Mari kita mulai dengan penjatuhan. Pada 8 Februari, video berdurasi beberapa detik ini mulai beredar di internet dan menunjukkan bukti yang kita butuhkan. Pilot F-16 Ukraina baru saja melakukan hal luar biasa. Drone Grand 2 Rusia terlihat terbang di atas kepala dan direkam oleh orang di darat. Dengungan khas memenuhi udara, drone itu sedang menuju ke target dan tampaknya tidak ada apapun di sekitarnya yang bisa menghentikannya. Lalu, boom, drone itu meledak menjadi kobaran api. Orang yang merekam video itu mundur sejenak, terkejut oleh besarnya ledakan tersebut. Namun, mereka sempat mengarahkan kamera ke langit dan merekam penyebab kerusakan itu. Sebuah F-16 Ukraina melintas ketika serpihan drone yang hancur jatuh ke tanah. Lebih banyak detail tentang serangan itu mulai muncul segera setelah video tersebut dipublikasikan. The Aviationist adalah salah satu media yang mengidentifikasi drone itu sebagai Grand 2 Rusia yang berbasis Shahid 136 Iran. Artinya, inilah tipe drone yang digunakan Rusia dalam strategi jarak jauhnya. Mereka meluncurkan lebih dari 6.000 drone serang ke Ukraina hanya pada Januari. Sedangkan untuk F-16, diyakini pesawat itu dioperasikan oleh anggota dari sayap penerbangan terpisah ke-107 Ukraina. Semua tampak sederhana di rekaman, tetapi menjatuhkan Garan 2 Rusia sebenarnya sangat sulit. Kami akan menjelaskan alasannya. Pertama, Anda harus mempertimbangkan faktor kecepatan. F-16 bergerak dengan kecepatan luar biasa yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang bisa dicapai drone jarak jauh Rusia, dan itu langsung menciptakan risiko besar, seperti yang dijelaskan oleh Kiev Post. Para ahli menyatakan pertempuran seperti yang terekam kamera sangat berbahaya, karena kesalahan kecil pun bisa berakibat bencana. Hal itu tetap berlaku meski hanya satu F-16 melawan satu Garan 2. F-16 mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 2 di ketinggian yang setara dengan sekitar 1.500 mil per jam. F-16 dalam rekaman itu terbang rendah untuk menghadapi drone Rusia, sehingga kemungkinan besar kecepatannya di bawah maksimum karena ini cukup berisiko. Namun, kita bisa berasumsi dengan aman bahwa F-16 milik Ukraina itu bergerak dengan kecepatan beberapa ratus mil per jam, bahkan mungkin menembus batas kecepatan suara untuk mengejar drone Rusia. Sebaliknya, Grand 2 memiliki kecepatan jelajah sekitar 180 km atau sekitar 101 mil per jam. Ada juga varian drone bertenaga jet yang diklaim Rusia mampu mencapai kecepatan 800 km atau hampir 500 mil per jam. Jika drone yang direkam adalah varian ini, hampir pasti tidak bergerak secepat itu. Pada ketinggian rendah, drone itu cepat melintas di atas kepala pengamat. Mari kita anggap Grand 2 di rekaman itu adalah versi yang lebih lambat. Ukraina memakai kerangka pesawat yang bisa terbang hampir 20 kali lebih cepat dari Grand 2 untuk menghancurkan drone itu. Itu seperti pelari Olimpiade melawan orang yang berlari mundur sambil ditutup mata. Meski terlihat menguntungkan, sebenarnya belum tentu demikian. Pilot F-16 Ukraina bisa saja menembakkan misil mahal seperti M9 Sidewinder, tapi itu adalah misil yang harganya hampir $400.000 tergantung variannya. Itu bukan pilihan ideal untuk menghancurkan drone Rusia seharga $20 hingga $50.000. Jadi tak ada sistem fire and forget di sini. Pilot F-16 Ukraina memakai senjata berbeda, dan kita akan bahas mengapa itu meningkatkan risiko. Namun, penggunaan senjata ini berarti analogi kita tentang pelari Olimpiade melawan pelari mundur dengan mata tertutup kini punya perubahan baru. Sekarang, pelari Olimpiade itu memiliki lawannya tepat di depannya. Tugas mereka adalah entah bagaimana menjatuhkan pelari itu
tanpa bertabrakan dengannya, dan yang mereka miliki hanyalah sebuah senjata api, sementara mereka berlari dengan kecepatan luar biasa. Itu mirip dengan di rekaman. Pilot Ukraina memang bergerak secepat itu dibanding drone atau saat membidik sasaran. Satu kesalahan tembak atau perhitungan dapat menyebabkan bencana, bahkan tabrakan. Dan jika itu terjadi, ledakan yang disebabkan oleh Grand 2 yang ukurannya setidaknya 2 kali lipat dari drone itu sendiri akan melahap pilot F-16. Pilot itu harus sukses di percobaan pertama. Dan percayalah, ketika kami mengatakan bahwa senjata yang digunakan tidak membuat tugas itu menjadi lebih mudah, senjata itu bukanlah sebuah rudal seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Menurut ahli penerbangan, pilot Ukraina menggunakan meriam M61 Vulkan di F-16 mereka untuk menghancurkan drone Rusia. Senjata ini bukan senjata buruk. Ia bisa menembakkan peluru 20 mm sebanyak 6.000 per menit, cukup untuk menghancurkan drone tipe Shahid. Selama pelurunya mengenai sasaran, tetapi mengenai sasaran adalah tantangan besar. Menggunakan senjata lebih murah daripada rudal, tetapi berisiko karena pilot harus terbang rendah dan segera menyerang target bergerak lambat. Meriam ini memiliki jangkauan tembak efektif sekitar 600 meter atau sedikit di bawah 2.000 kaki menurut War History Online. Jadi, F-16 berkecepatan Mach 2 harus mendekat ke drone Rusia agar bisa memakai meriam. Begitu berada pada jarak efektif maksimum, F-16 akan melaju dengan kecepatan 2.200 kaki per detik, yang berarti ia akan menempuh jarak tersebut dalam waktu kurang dari 1 detik. Itu waktu yang dimiliki pilot Ukraina untuk menembak dan menghindar dari drone Rusia dengan asumsi mereka terbang secepat mungkin. Meski kecepatannya diturunkan jadi Mach 1 F-16, tetap hanya punya kurang dari 2 detik untuk menembak akurat sebelum berpotensi bertabrakan dengan drone. Meskipun meriam menembak 100 peluru per detik jika tidak tepat sasaran, bencana akan segera terjadi. Atau, seperti yang dikatakan oleh ahli penerbangan, ini memang menghadirkan tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peluncuran rudal udara ke udara dari jarak jauh. Jika berhasil, ini sangat efektif, tapi jika gagal, bisa menyebabkan hilangnya pesawat dan pilot yang sangat terlatih. Anda pasti sudah membayangkan betapa hebatnya pilot F-16 Ukraina bisa melakukan penembakan seperti yang kita lihat. Kita akan membahas itu nanti, juga membahas ironi aneh dalam hal ini, serta risiko lain yang dihadapi pilot F-16 Ukraina terkait ironi tersebut. Hal yang membuat F-16 sangat efektif sebagai jet tempur dalam menghadapi ancaman tradisional yang seharusnya ditanganinya, seperti rudal dan pesawat tempur lainnya, justru menjadi alasan mengapa jet ini sangat berisiko digunakan untuk melawan drone. Menurut National Interest, kecepatan supersonik meningkatkan kemampuan intersepsi F-16. Namun, kemampuan itu dirancang mengejar pesawat dan rudal cepat, bukan menghadapi drone. Kecepatan F-16 yang menyesuaikan dengan jenis senjata tertentu bisa memicu tabrakan di udara, seperti yang sudah dibahas. Ukraina pernah kehilangan F-16 akibat serangan drone. Pada Mei 2020, 53 F-16 milik Ukraina telah jatuh, dengan yang terbaru jatuh saat sedang aktif menyerang target udara menggunakan meriam M61 miliknya. Dalam artikel tentang insiden itu, pakar militer Wes O'Donnell menyebut F-16 kemungkinan berusaha menghancurkan rudal jelajah atau drone yang masuk. Pesawat itu menembak jatuh 3 dari 4 target sebelum mengalami keadaan darurat dan jatuh. Untungnya, pilot berhasil keluar tepat waktu setelah mengarahkan jet menjauh dari daerah berpenduduk dan kondisinya memuaskan. Sekarang kita tidak tahu apakah salah satu target yang coba dihancurkan oleh pilot dengan M61 miliknya justru mengenai F-16 tersebut. Kerusakan mekanis juga bisa saja terjadi, mungkin bahkan disebabkan oleh pilot yang harus berputar dan bermanuver begitu banyak untuk menghadapi target yang bergerak lambat. Inti yang ingin kami sampaikan adalah, pilot F-16 yang baru melakukan aksi spektakuler Februari lalu pasti tahu risiko manuvernya.
Mereka pasti pernah melihat hal itu berujung pada bencana sebelumnya, tapi mereka tetap mengambil risiko itu, dan risiko tersebut terbayar dengan hasil yang luar biasa, menambah keberhasilan brutal di atas semua risiko ini. The Aviationist menyebut, pada hari Minggu, pilot F-16 Ukraina mungkin punya satu kekhawatiran tambahan saat mendekati drone Rusia. Rusia mulai menambahkan 9 K-333 Ferber Manpats ke drone Garan miliknya. Penemuan ini terjadi saat sebuah drone utuh mendarat di Ukraina, memperlihatkan Manpats terpasang di atas Grandua. Mengapa ini penting? Manpat ini memiliki rudal udara ke udara R-60 era Soviet berpemandu inframerah yang diyakini mampu menembak rudal atau pesawat penyerang. Kita tidak tahu berapa banyak Grandua yang punya Manpats atau apakah yang ditembak jatuh pilot Ukraina memilikinya. Jadi kita hanya melihat bagian bawah drone di rekaman itu. Yang kita tahu adalah Rusia menggunakan versi modifikasi dari drone jarak jauhnya ini. Artinya, setidaknya beberapa Grandua sekarang memiliki kemampuan untuk menembak balik ke F-16 yang mendekat. Risiko demi risiko demi risiko. Untuk mengatasi semua itu, Ukraina membutuhkan pilot-pilot yang benar-benar istimewa. Kabar baiknya, seperti di rekaman tadi, pilot-pilot istimewa inilah milik Ukraina. Ukraina mulai mengirim pilot-pilotnya untuk berlatih menggunakan F-16 jauh sebelum jet tempur pertama tiba di negara itu. Pada Desember 2023, Forces News melaporkan pilot tempur Ukraina berlatih dengan Angkatan Udara Kerajaan Inggris, Royal Air Force, dan melanjutkan pelatihan setelah menyelesaikan program Royal Air Force. Kelompok pertama terdiri dari 6 pilot, dengan banyak lagi yang akan datang kemudian. Mereka menghadapi 2 risiko saat belajar menerbangkan F-16. Setelah menerbangkan pesawat era Soviet buatan Rusia dan mempelajari bahasa Inggris, penerbangan untuk F-16 10 pilot lainnya telah selesai kursus bahasa, namun tetap di Inggris guna melanjutkan pelatihan tempur serta mempelajari keterampilan lain seperti pelatihan sentrifugal dan kedokteran penerbangan. Saat itu, pilot Ukraina sudah menunjukkan bakat luar biasa saat membahas peserta pelatihan pertama. Marsekal Udara, Sir Richard Knighton, kini Kepala Staf Pertahanan Inggris, dan sebelumnya Kepala Staf Angkatan Udara saat pelatihan pilot Ukraina dimulai, memberikan pujian tinggi. Knighton mengatakan, merupakan kehormatan bagi kami menerima dan melatih kalian di sini, di Inggris, merujuk pada The Few, sebutan pilot berbakat Inggris yang melawan Luftwaffe pada Perang Dunia Kedua. Kalian mengesankan kami dengan antusiasme belajar, motivasi, keterampilan, keberanian, dan fokus pada tujuan. Jelas bahwa para pilot Ukraina memang memiliki kemampuan yang tepat untuk F-16 sejak awal. Namun, apa yang telah kami lihat dari Ukraina sejak F-16 pertama tiba di negara itu pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa para pilotnya melakukan jauh lebih dari sekadar menerapkan. Apa yang mereka pelajari, mereka kembangkan, mereka berinovasi. Mereka berulang kali membuktikan mampu menggunakan F-16 dengan cara yang tak terpikirkan sebelumnya. Pada Januari 2025, para F-16 Ukraina telah menjadi jauh lebih baik dalam waktu yang sangat singkat. Pada bulan itu, seorang pilot negara itu memecahkan rekor dunia dengan menghancurkan 6 rudal jelajah Rusia dalam satu misi. Berikan konteks pada prestasi itu. F-16 telah berusia 50 tahun pada 2024. Itu sama sekali bukan pesawat baru. Usia itu juga berarti sudah setengah abad saat pilot bisa melakukan hal seperti yang dilakukan pilot Ukraina pada Januari 2025. Namun, belum ada yang melakukannya hingga penerbang Ukraina mendapatkan jet tempur barat. Veteran Angkatan Udara Amerika Serikat John Venable langsung menyoroti betapa mengesankan hal ini. Dia mencatat pilot Ukraina menggabungkan pelatihan barat dan keterampilan era Perang Dingin untuk menciptakan gaya terbang baru yang seharusnya dipelajari barat. Kemampuan Anda untuk benar-benar terbang sangat rendah sampai Anda benar-benar perlu menampakkan diri untuk menjatuhkan amunisi atau menembak jatuh pesawat lain. Keterampilan itu bukanlah hal yang mudah untuk dikuasai
kata Venable tentang teknik yang digunakan para pilot Ukraina, seraya menambahkan, butuh waktu untuk bisa melakukannya. Dalam prosesnya, banyak pesawat dan pilot hilang akibat tabrakan dengan tanah. Ini adalah taktik perang dingin dan menurut Venable, Ukraina sudah menguasainya. Amerika Serikat sebaiknya kembali menerapkan strategi yang dulu ditinggalkan pada 1990-an. Dalam setahun lebih, murid telah menjadi guru. Soal pemanfaatan F-16 masih banyak yang akan datang. Setahun setelah komentar Venable, Ukraina membuktikan mereka bisa lebih inovatif dengan F-16. Pada awal tahun ini, para pilot Ukraina telah membuang sebagian besar pedoman NATO dalam pertempuran garis depan mereka. Salah satu pilot tersebut menjelaskan alasannya dengan mengatakan, ketika kami kembali ke rumah setelah pelatihan, kami menghadapi kenyataan. Taktik yang kami pelajari di luar negeri tidak sepenuhnya cocok untuk perang yang sedang kami jalani. Karena taktik tersebut didasarkan pada perang yang pernah dijalani oleh mitra kami di masa lalu. Dan perang ini secara mendasar berbeda. Tantangan Ukraina adalah pedoman NATO hanya fokus membangun superioritas udara lewat jumlah dan keterampilan. Ukraina punya banyak keterampilan, tapi jumlahnya tidak cukup untuk melakukannya di Rusia. Para pilot beradaptasi ulang dan meninjau kembali semua yang telah mereka pelajari tentang platform udara Amerika Serikat. Cara menghancurkan rudal jelajah, menyingkirkan drone, dan melawan Rusia di garis depan tanpa risiko tertembak pertahanan udara adalah hal-hal yang harus dipelajari sendiri oleh pilot Ukraina. Pelatihan Barat menjadi fondasi, bukan satu-satunya sumber pengetahuan mereka. Dan itu membawa kita kembali ke rekaman tersebut. Bagi pengamat biasa, video yang mulai beredar di internet pada bulan Februari itu tampak biasa saja. Sebuah drone Rusia ditembak jatuh oleh F-16. Itu masuk akal. F-16 jauh lebih kuat daripada drone. Namun bagi mereka yang paham, video itu menunjukkan banyak hal tentang apa yang membuat pilot Ukraina begitu istimewa. Kemampuan untuk melakukan tembakan seperti itu dengan kecepatan tinggi sambil menghadapi ancaman yang bisa saja membalas tembakan sangatlah mengesankan. Begitu juga dengan pilot Ukraina yang harus terbang rendah untuk bisa melakukan tembakan itu sejak awal. Pilot itu menghadapi banyak tantangan untuk melewati insiden itu. Tanpa cedera dan berhasil menjatuhkan satu drone Rusia, jelas rekaman itu menunjukkan aksi luar biasa, bukan tembakan biasa. Yang paling mengejutkan, Ukraina sudah melakukan hal seperti ini hampir sejak mereka menerima F-16 pada bulan September 2025. Rekaman muncul yang menunjukkan F-16 Ukraina menembak jatuh drone Shahid Pipe. Rekaman itu tidak tersebar luas seperti klip terbaru, karena sejujurnya sulit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kameranya goyang dan perekam hanya berhasil merekam kejadian itu. F-16 juga tampaknya beroperasi di ketinggian lebih tinggi. Semuanya terekam, jika kamu memperhatikan. F-16 lain lewat dan drone Rusia dihancurkan, menurut Angkatan Udara Ukraina. Pemakaian F-16 seperti ini kini jadi duri di tenggorokan musuh. Awal tahun ini, Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 1.000 rudal jelajah dan drone serang Rusia. Sebagian besar penembakan ini kemungkinan tanpa rudal udara ke udara. Ukraina akan mengeluarkan jutaan dolar untuk amunisi sehingga M61 menjadi senjata utama. Tidak hanya di Februari, tapi hampir setiap pertempuran. Ukraina telah menjadikan penyingkiran aset udara Rusia sebagai seni luar biasa. Para pilot sadar risiko dan punya keahlian, namun di Februari hanya satu yang benar-benar menunjukkannya. Dalam sebuah kesempatan langka di mana mereka terekam melakukan apa yang telah mereka lakukan selama lebih dari setahun, akan ada lebih banyak lagi aksi seperti itu ke depannya. Ukraina butuh lebih dari setahun untuk mencapai 1.000 pembunuhan udara dan mungkin bisa mencapai 2.000 pada akhir 2026, menunjukkan pentingnya pesawat dan pilotnya bagi pertahanan Ukraina melawan Rusia. Jika Putin mengira Ukraina hanya memakai F-16 untuk bertahan, dia perlu berpikir ulang. Ukraina tahu
cara memakai jet tempur buatan Amerika Serikat untuk menyerang target di darat. Pada akhir November 2025, Ukraina memancing pasukan Rusia yang menyerang Mirnarat kejebakan dan meluncurkan serangan F-16 sebagai bagian dari serangan balasan terkoordinasi yang menghancurkan Rusia. Cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana Ukraina melepaskan neraka di Mirnarat dalam video kami. Jika Anda menikmati video ini, berlangganan The Military Show untuk pembahasan mendalam tentang penggunaan senjata barat oleh Ukraina. Terima kasih telah menonton.